Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada hari ini kami akan mempresentasikan final presentation kami mengenai tugas proyek akhir kami bersama dengan mitra Sitek ERP Indonesia, yaitu di bidang perusahaan di bidang property management dengan nama perusahaannya adalah PT Mitra Kelola Jaya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembicaranya, perkenalkan untuk tim-tim kami yang bersama-sama membangun proyek akhir ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Pertama ada dari saya sendiri, Excel Sahabat Inogira di OINTU yang dari divisi IT, ada Laila Nabila dari divisi website, ada Fadilatur Rahmi dan juga Rizky Amelia Putri dari divisi sales, serta Syarifah Nima Asagaf dari divisi purchase, lalu ada Mayang Pertiwi dari HRD, Rizkawati Dasmasela dari inventory, ada Kairunisa Mahar Santi dari accounting, dan ada Fadilatur Rahmi dan Rizky Amelia Putri di bidang properti. Oke, sebelum kita lanjut, perkenalkan untuk perusahaan yang kami bangun, yaitu PT Mitra Kelola Jaya, yang merupakan perusahaan yang menawarkan layanan yang berkualitas di bidang manajemen properti terintegrasi berbasis teknologi digital, di mana PT Mitra Kelola Jaya itu selangkah lebih maju dalam berkontribusi pada sektor jasa, pengembangan sumber daya manusia yang profesional, dan didukung oleh informasi teknologi seperti UDU. Nah, Mitra Kelola Jaya menyediakan banyak layanan manajemen yang lengkap, yang meliputi manajemen properti, layanan keamanan, parkir, kebersihan, mekanikal, elektrikal, layanan pendukung, dan juga manajemen acara. Nah, berikut identitas dari PT Mitra Kelola Jaya di alamat berikut, di Jalan KH Mas Mansur, Jakarta Pusat, nomor teleponnya sekian, dengan email sekian, dan juga akses websitenya di mkj.web.it. Oke. Berikutnya ini ada izin usaha dan juga ada keterangan pajak. Yang pertama izin usaha ini ada nomor SIUP atau surat izin usaha perdagangan dengan nomor 070-226-123.001-789 dengan masa berlaku izin usaha 1 dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2024. Selama 5 tahun. Nah, instansi pemberi izin usaha itu dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jakarta, kemudian bidang usahanya yaitu manajemen properti. Kemudian untuk pajak dengan nomor wajib pajak 47.631.012.7 sampai 007.000. Kemudian bukti pelunasan pajak tahunan terakhir nomor sekian. Kemudian tanggalnya itu 12 Maret 2023 dengan laporan bulanan 3 bulan terakhir, statusnya itu lengkap. Baik, selanjutnya adalah visi misi dari PT Mitra Kelola Jaya sendiri. Untuk visinya adalah menjadi pemimpin global dalam memperdayakan komunitas kerja untuk mewujudkan potensi penuh dan menginspirasi perubahan positif dalam dunia profesional. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, memberikan ruang yang tidak hanya nyaman tetapi juga merangsang kreativitas dan menjadikan PT Mitra Kelola Jaya sebagai lingkungan tempat ide-ide hebat lahir. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan pertukaran ide di antara anggota komunitas dan memberikan peluang bagi pertumbuhan bagi pribadi dan profesional. Yang ketiga adalah menyediakan solusi ruang kerja yang fleksibel dan terjangkau serta memberikan akses mudah ke fasilitas yang memenuhi kebutuhan unik setiap individu. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi terdepan untuk menciptakan pengalaman kerja dan efisien dan efektif. Yang kelima, membangun hubungan jangka panjang dengan mitra dan penyewa, serta memastikan pengalaman working yang saling menguntungkan. Yang keenam, menawarkan layanan tambahan seperti ruang pertemuan, acara, program, pelatihan untuk meningkatkan pengalaman anggota dan mendukung perkembangan profesional. Dan yang terakhir adalah berkomitmen pada pelayanan pelanggan yang unggul
serta menciptakan ekosistem coworking yang berkelanjutan dan berdaya tahan. Baik, selanjutnya ini adalah desain dari properti kami, di mana kita terdapat beberapa produk jasa yang kita sewakan dan ada beberapa layanan fasilitas yang kami berikan kepada customer. Untuk pertama itu ada tempat parkir untuk fasilitasnya, lalu ada fasilitas untuk staff, lalu kita juga ada fasilitas business center, lalu kamar mandi dan musola. Selanjutnya untuk produk yang kami berikan kepada customer yaitu ada meeting room 1, meeting room 2, meeting room 3, working space, lalu ada VIP meeting room, dan pantry serta storage. Nah, tidak lupa juga di desain kami juga terdapat beberapa taman bermain anak-anak. Baik, selanjutnya ini adalah analisis SWOT dari usaha kami, yang dimana untuk kekuatannya itu ada dia dapat menghemat biaya operasional. Terus yang kedua, fasilitasnya berkualitas tinggi. Yang ketiga, lokasinya strategis. Yang keempat, pelayanan yang fleksibel dan responsif. Dan yang terakhir yaitu memperluas relasi. Untuk weakness-nya sendiri ada yang pertama yaitu kurangnya pemahaman teknologi secara merata. Yang kedua ada kurangnya privasi. Yang ketiga ada kurangnya pembaruan dan perawatan properti yang tepat. Yang keempat ada ketergantungan pada tren pekerja jarak jauh. Dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya. Untuk opportunities itu yang pertama ada pertumbuhan industri CO working space yang pesat. Yang berikutnya ada peningkatan pekerja yang fleksibel. Ketiga ada peningkatan efisiensi operasional. Yang keempat ada diversifikasi layanan. Dan yang terakhir ada menciptakan kolaborasi dengan bisnis terkait. Untuk traits-nya sendiri, yang pertama ada tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi yang semakin canggih, yang ketiga perubahan regulasi bisnis, dan yang keempat ada perubahan preferensi konsumen, dan yang terakhir adalah fluktuasi pasar properti. Oke, baik. Yang selanjutnya di sini terdapat diagram Cartesius analisis SWOT dari PT Mitra Kelola Jaya. Nah, di sini untuk rumus perhitungannya dihitung dengan menggunakan total skor kekuatan dikurangi dengan total skor kelemahan dibagi 2, kemudian ada total skor peluang dikurangi dengan total skor ancaman dibagi 2. Nah, untuk total skor kekuatan sendiri itu sebesar 3,34 dikurangi dengan total skor kelemahan sebesar 2,53 dibagi 2. Sedangkan untuk total skor peluang itu sebesar 3,38 dikurangi dengan total skor ancaman sebesar 2,94 dibagi 2. Nah, untuk perhitungannya ini didapat dari hasil kuesioner dan pemberian rating dari 25 responden. Nah, untuk hasilnya itu sebesar 0,4. Nah, untuk diagram Cartesius sendiri dapat dilihat pada gambar. Oke, selanjutnya mengenai struktur organisasi. Bisa di next slide. Nah, berikut ini di sini terdapat berbagai susunan yang mulai dari Board of Commissioner, kemudian Board of Director, Building Manager, dan di bawahnya ada berbagai departemen, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Purchase, lalu ada Inventory, 3 ada Finance, Accounting, and Tax. Yang di bawahnya yaitu ada Divisi Finance sendiri, Accounting, dan juga Tax. Lalu yang keempat ada Operational and Service, di mana meliputi Tenant and Relation, Housekeeping, Engineering, ada juga Security. Lalu yang kelima ada Departemen Sales, Marketing, and Leasing, meliputi Marketing, Communication, and Promotion, lalu Event Management, Unit Leasing, dan juga Fasilitas Leasing. Yang keenam ada Human Resource Management, meliputi Personalia and Payroll, lalu Human Research Development, dan General Affairs. Dan yang terakhir yaitu ada IT Support, meliputi Device and Network, lalu juga Maintenance and Repair. Selanjutnya juga terdapat struktur organisasi pada branch area atau cabang yang juga strukturnya serupa seperti ini. Nah, untuk PT MKJ sendiri memiliki total employees jumlah 47 orang. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah ataupun disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.